Assalamualaikum anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban. Apa itu hak dan kewajiban? Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ada beberapa jenis-jenis hak. Yang pertama adalah hak di rumah. Nah, contohnya adalah hak mendapatkan pendidikan. Contoh yang kedua adalah hak mendapatkan kasih sayang. Jenis hak yang kedua adalah hak di sekolah. Adapun contohnya adalah yang pertama yaitu hak mendapatkan pengajaran. Contoh hak di sekolah yang kedua adalah hak untuk bertanya. Jenis hak yang ketiga adalah hak di masyarakat. Adapun contohnya yaitu hak untuk memilih. Contoh hak di masyarakat yang kedua yaitu hak untuk berpendapat. Nah, selain jenis-jenis hak juga terdapat jenis-jenis kewajiban. Yang pertama, kewajiban di rumah. Contohnya adalah membantu orang tua. Contoh kewajiban di rumah yang kedua adalah kewajiban belajar dan mengerjakan tugas. Jenis kewajiban yang kedua adalah kewajiban di sekolah. Contoh pertama adalah kewajiban menggunakan seragam rapi. Contoh kewajiban yang kedua adalah kewajiban menjaga kebersihan sekolah. Nah, jenis kewajiban yang terakhir adalah kewajiban di masyarakat. Contoh yang pertama adalah kewajiban mengikuti kerja bakti. Contoh yang kedua adalah kewajiban mematuhi peraturan lalu lintas. Nah, itulah materi mengenai hak dan kewajiban. Sampai jumpa dalam video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah media audiovisual yang telah dibuat oleh kelompok 5. Apa sih sebenarnya media audiovisual itu? Media audiovisual merupakan media yang mempunyai unsur gambar dan unsur suara. Nah, alasan kami memilih media audiovisual yang pertama adalah media ini sangat cocok diaplikasikan dalam pembelajaran daring. Yang kedua, media audiovisual ini sangatlah optimal dan lengkap karena media ini memiliki media auditif artinya mendengar dan media visual artinya melihat. Nah, karena dua hal ini tentunya dapat menunjang terjadinya belajar dan mengajar. Yang terakhir, media audiovisual ini dapat menggantikan tugas guru. Dalam hal ini, guru yang dulunya berperan sebagai penyaji materi, sekarang namun penyajian materi dapat digantikan oleh media sehingga guru dapat beralih menjadi fasilitator, yaitu memberi kemudahan dalam proses belajar peserta didik. Nah, adapun keunggulan dari media audiovisual ini, yang pertama adalah mempermudah di dalam menyajikan dan juga menerima pembelajaran. Yang kedua, mengajar akan lebih bervariasi karena tidak semata-mata jadi komunikasi verbal
Dalam hal ini penuturan kata-kata oleh guru sehingga siswa tidak merasa bosan. Yang ketiga, pengajaran akan lebih menarik sehingga menumbuhkan motivasi siswa dalam belajar. Dan terakhir, media audiovisual ini memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik dengan menyimpulkan pembelajaran melalui video yang disajikan. Cara membuat video pembelajaran audiovisual. Yang pertama yaitu mencari materi. Sebelum memutuskan untuk membuat video pembelajaran, ada baiknya untuk mencari materi terlebih dahulu. Materi dapat diambil dari referensi yang mendukung sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Materi yang akan disampaikan akan dimasukkan ke dalam video pembelajaran dapat berupa ringkasan. Yang kedua yaitu mencari background yang tepat. Background adalah sesuatu yang dapat berupa warna atau corak yang menjadi latar belakang suatu hal yang bertujuan untuk memperindah penampilan video. Yang ketiga, mencari gambar atau ilustrasi yang mendukung. Gambar dan ilustrasi dalam video pembelajaran dapat berguna untuk menarik perhatian peserta didik agar mereka tidak merasa bosan. Gambar juga memudahkan peserta didik dalam memahami suatu tulisan karena pada umumnya gambar dapat mendeskripsikan sebuah tulisan. Yang keempat yaitu melakukan proses editing. Ketika materi, gambar, dan background sudah terkumpul, saatnya untuk mengedit video pembelajaran. Terlebih dahulu kita harus memiliki alat seperti HP lalu menggunakan aplikasi khusus mengedit video seperti Videomaker, video editor, dan sebagainya. Setelah itu kita mulai mengedit sesuai dengan kreativitas dan keinginan. Yang kelima yaitu melakukan rekaman suara. Setelah mengedit, kita dapat memasukkan rekaman suara untuk memperjelas maksud dari materi. Yang keenam yaitu memeriksa video pembelajaran lalu menyimpan video pembelajaran. Setelah memasukkan rekaman suara pada video, alangkah baiknya untuk memutar video yang telah dibuat untuk mengetahui letak kesalahan sehingga dapat diperbaiki atau direvisi. Dan ketika video telah direvisi dan telah merasa video sudah bagus, maka kita menyimpan videonya. Media audiovisual bisa diterapkan secara daring, yakni dengan melihat dan mendengar materi pelajaran membuat pembelajaran semakin bermakna dan memudahkan pemahaman siswa pada materi yang diajarkan. Nah, audiovisual juga sebagai alternatif pembelajaran yang memanfaatkan teknologi, yang membuat semakin menarik dan mudah digunakan oleh siswa. Media ini juga tidak terbataskan oleh waktu dan jarak, meningkatkan kreativitas siswa, memperjelas yang susah dipahami dengan gambar yang realistis. Nah, adapun implikasi audiovisual dapat membuat hasil belajar oleh siswa meningkat diakibatkan peningkatan keterampilan menyimak siswa. Nah, dengan adanya media audiovisual juga berperan besar dalam meningkatkan pengetahuan siswa. Menggunakan media ini meningkatkan kognitif, afektif, dan juga psikomotorik siswa secara efektif. Adapun cara menggunakannya yaitu seperti rekaman video, film, video slide, program TV, demonstrasi, kaset, video, dan sebagainya. Desain audiovisual meliputi yaitu merancang ringkasan yang dilakukan, merancang gerakan pada video sesuai naskah, pengambilan video, dan memudahkan hasilkan komputer memproduksi video menjadi media audiovisual di laptop atau komputer.